Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023, perkenalkan, nama saya Randy Fauzi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 UIN Salatiga dengan NIM 27060230031. Saya mengajar di MTS 2 Kota Sukabumi. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 24 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 7 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul kembali dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran apa? SKI. Apa itu SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, kalian semuanya bisa hadir di kelas ini. Kalian dalam keadaan sehat walafiat semua? Alhamdulillah. Kita patut bersyukur kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Maka dari itu sepatutnya lah kita mengucapkan kata syukur dengan lafaz apa? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan dengan materi meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tetapi sebelum Bapak akan mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Maka dari itu Bapak akan mempersilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Maka silakan. Siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, sebelum Bapak akan mulai pembelajaran, Bapak akan terlebih dahulu mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa saja? Alika, Naura, Inanti, dan Kirana. Kenapa mereka nggak sekolah? Gitu ya. Kita doakan anak-anak sekalian, teman-teman kalian yang hari ini kebetulan tidak bisa hadir mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit. Kita doakan agar semua diberikan kesehatan. Anak-anak sekalian, menurut kalian belajar itu penting atau tidak? Bapak akan menukil perkataan dari ulama besar
Beliau mengatakan bahwa apabila kalian malas untuk belajar, maka kalian harus sanggup untuk menanggung kebodohan. Artinya adalah bahwa belajar itu wajib. Bahkan menurut agama kita, agama Islam, menuntut ilmu itu pahalanya besar atau tidak? Pahalanya besar. Pahalanya besar. Bahkan pahala yang ditawarkan oleh agama Islam untuk siapa saja yang sanggup, yang rajin untuk menuntut ilmu, maka akan memberikan pahala seperti pahala jihad fi sabilillah. Besar. Maka dari itu, Bapak mau mengingatkan kepada kalian bahwa kita sama-sama untuk meningkatkan diri dengan menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana caranya Rasulullah SAW menghidupkan perekonomian masyarakat Madinah. Bahkan ada beberapa sumber yang pada saat Rasulullah SAW mengelola suatu pemerintahan. Dari Anda sekalian, adakah yang bisa menjawab sumber-sumber pendapatan dari pemerintahan pada masa Rasulullah SAW? Novita saja. Jizyah, Ghanimah, Kharaj, Usyur, Amwal Fadilah, Waqaf, dan khums. Itu adalah pendapatan pemerintahan atau sumber pendapatan suatu negara atau pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. Nah, perekonomian pada saat itu semakin berkembang dengan hadirnya sumber-sumber pendapatan yang dihadirkan pada masa Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana meneladani kepemimpinan. Kita hari ini akan mempelajari tentang meneladani kepemimpinan yang mana tujuan dari pembelajaran hari ini adalah harapannya anak-anak sekalian dapat menganalisis dalam meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Siapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu seringkali disebut dengan khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin yang mana Khulafaur Rasyidin atau khalifah ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, setelah sepeninggalnya Nabi, maka harus ada penerus. Untuk apa? Untuk memperjuangkan perkembangan Islam. Maka dari itu, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka hadirlah Khulafaur Rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin itu semuanya berjumlah berapa orang? 4 orang. Ada dari anda sekalian, apakah ada yang mau menyebutkan siapa saja sih
tokoh-tokoh sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khulafaur rasyidin. Rifa, mana Rifa? Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Utsman bin Ali bin Abi. Semuanya jadi berapa jumlahnya? Jumlahnya jadi 4. Anda harus sekali. Pada proses pemilihan dari khulafaur rasyidin itu selalu dilaksanakan dengan sistem musyawarah. Walaupun cara dari musyawarah itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Pada saat pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq, pada saat pengangkatan Umar bin Khattab, pada saat pengangkatan Utsman bin Affan, bahkan pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib, semuanya dengan cara musyawarah, tapi disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, apa saja sih tugas-tugas khalifah? Rifa, salah satu yang menjadi tugas khalifah itu adalah meneruskan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi salah satu poin akhirnya khulafaur rasyidin. Itu menjadi poin dari tugasnya khalifah. Apakah hanya sebatas itu saja? Tidak. Selain meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW, tetapi tugas khalifah yang lainnya adalah menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mana itu menjadi warisan tata cara mengelola suatu pemerintahan yang mana itu sudah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu firman Allah, yang mana dalamnya tidak ada keraguan. Adapun Sunnah adalah sabda dari siapa? Sabda dari Nabi Muhammad SAW. Jadi acuan dalam menjalankan suatu pemerintahan itu harus berdasarkan dua itu Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya tugas khalifah itu adalah sebagai panglima pasukan perang, yang mana pada saat itu dengan keinginan menyebarkan perkembangan Islam di seluruh jazirah Arab, maka banyak sekali peperangan dalam rangka menumpas kekafiran. Karena tujuan utamanya dari peperangan tersebut adalah untuk menyebarluaskan agama Islam. Sehingga banyak sekali peperangan. Apakah harus selalu dengan peperangan untuk menyebarkan agama Islam? Tidak. Maka dari itu ada dua pilihan yang nantinya akan diberikan kepada kaum kafir. Yang pertama, menerima Islam dengan damai. Yang kedua, menerima Islam dengan terpaksa. Yang ketiganya, diperang. Begitu ya. Anak-anak sekalian, menurut pengertiannya, khulafaur rasyidin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut bahasa dan yang keduanya menurut istilah. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang mau membacakan?
Enggak, Ananda Jakat, Bapak persilakan. Al-Khulafa jamak dari Al-Khalifah, artinya pengganti. Ar-Rasyidun jamak dari Ar-Rasyid, artinya yang mendapat petunjuk. Khulafa Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafa Rasyidin menurut istilah pemimpin-pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Anak sekalian, jadi Khulafa Rasyidin menurut bahasa itu artinya pengganti yang telah mendapatkan petunjuk dari siapa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Khulafa Rasyidin menurut istilah pemimpin-pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari 4 orang sahabat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itu adalah sahabat Nabi yang termasuk kepada Khulafa Rasyidin. Sekarang masuk kepada biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Quhafa At-Tamimi. Tetapi setelah beliau masuk Islam, maka namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar diberikan gelar oleh Nabi Muhammad SAW. Gelar tersebut adalah As-Siddiq. Karena atas dasar kepercayaan tinggi terhadap Rasulullah SAW, prestasi-prestasi yang sudah digapai, yang sudah dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satunya memerangi kaum murtad. Memerangi kaum murtad yang mana pada saat Abu Bakar As-Siddiq dilantik, dibaiat menjadi khalifah yang pertama, maka pada saat itu banyak sekali pemberontakan yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka, para pemberontak ini menganggap bahwa komitmen atas dasar masuknya Islam mereka itu dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka berpendapat bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka perjanjian tersebut batal, sehingga mereka memantapkan diri untuk keluar dari Islam. Murtad, berarti murtad itu adalah keluar dari Islam. Nah, selain itu banyak sekali kejadian-kejadian atau hadirnya nabi-nabi palsu, yang mana salah satu yang mengaku nabi palsu itu adalah Musailamah al-Kadzdzab. Beliau yang mengakui dirinya sebagai nabi. Setelah informasi itu didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka diperangilah beliau, diperangilah Musailamah al-Kadzdzab oleh Abu Bakar. Jadi pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi, memerangi kaum bidah
dan memerangi Nabi palsu. Selanjutnya, prestasi yang sudah digapai oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah kodifikasi Al-Quran, yang mana kodifikasi Al-Quran ini pada dasarnya bujukan atau masukan dari Umar bin Khattab, karena pada saat itu Umar bin Khattab itu menjadi penasihatnya dari Abu Bakar. Maka dilaksanakanlah saran dari Umar bin Khattab tersebut, yaitu pengkodifikasian Al-Quran, yaitu pengumpulan lembaran mushaf Al-Quran yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran, yang mana pada saat itu Al-Quran itu tertulis dari berbagai media, berbagai benda. Ada yang tertulis dari pelepah kurma, ada yang tertulis dari tulang belulang, dan ada juga yang ditulis dari batu. Al-Quran yang tadinya di mana-mana diubahkan menjadi satu. Selanjutnya adalah perluasan wilayah Islam, mana pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali perluasan wilayah Islam di Jazirah, di Semenanjung atau di Jazirah. Anda sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan sekaitan dengan materi Abu Bakar As-Siddiq ini? As-Siddiq itu apa? Enggak. As-Siddiq itu apa? Arti dari As-Siddiq adalah, apakah ada yang menanggapi dari Anda sekalian? Rifat? Enggak. Apa Rifat? Yang membenarkan. As-Siddiq itu adalah yang membenarkan. Karena pada saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, masyarakat Mekah, khususnya kaum Quraisy, itu menolak adanya peristiwa Isra Mi'raj. Satu orang pada saat itu yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kejadian itu, As-Siddiq, Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq.
34 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. 3. Masa pernikahan Utsman bin Affan berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Sejak kecil, ia dilatih oleh orang tuanya untuk berjalan melintasi para pasir Indonesia dan Utsman merupakan sahabat dekat Abu Bakar, sehingga ia bisa bertemu dengan Nabi dan masuk Islam lewat sahabatnya Islam. Utsman juga menikahi kedua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum, sehingga ia mendapat gelar Zunnur Ain yang artinya pemilik dua cahaya. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan adalah selama 13 tahun, yakni dari tahun 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan keturunan dari Bani Hashim. Beliau juga merupakan sepupu Ali, yang kemudian menjadi menantu Nabi setelah menikahi putri Nabi bernama Fatimah Az-Zahra. Dia merupakan salah satunya sahabat yang dididik Rasul sejak masih kecil. Ali memiliki seorang ayah, Abu Thalib, dan ibu bernama Fatimah binti Asad. Ali memeluk Islam ketika ia masih berumur 10 tahun. Keputusan tersebut diambilnya bukan lantaran ia merupakan sepupu Nabi, melainkan melalui proses pencarian dan kepercayaan. Ali dikenal akan kecerdasannya, sehingga apabila para sahabat ada sebuah persoalan dan tidak menemukan jawaban, mereka akan mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk meminta jawaban. Ali mendapat gelar Allah Wajah, yang artinya semoga Allah memuliakannya, lantaran Ali tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Beliau memimpin kekhalifahan selama 6 tahun, yakni dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 145 sampai 400. Anda sekalian, Bapak akan mempersilahkan kepada kalian untuk bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Maka dari itu Bapak persilahkan kepada kalian, untuk bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah menyelesaikan hasil diskusinya? Sudah ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan hasil diskusinya, maka selanjutnya Bapak akan mempersilahkan kepada
kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Maka Bapak silakan kepada perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dan kelompok kami. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Ibunya bernama Umar Khair Salam, ayahnya bernama Abu Kuhafan. Abu Bakar memiliki putri yang bernama Siti Hamzah. Abu Bakar dari gelar As-Siddiq yang berarti membenarkan. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah Adu Kuhafah At-Tamimi. Prestasi Abu Bakar ketika menjadi khalifah adalah memerangi kaum murtad, munculnya nabi palsu dan modifikasi Al-Quran. Yang bisa kita pelajari dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tersebut adalah harus tegas, peduli pada setiap pemberani dermawan, memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang, dan jadi pemimpin yang adil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan begitu sangat jelas atas pemaparan yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Selanjutnya Bapak akan mempersilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Makanya itu Bapak mempersilahkan kepada perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq menerbitkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. 2. Menerbitkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 3. Menumpas gerakan nabi palsu. 4. Membutuhkannya Al-Quran. Prestasi Umar bin Khattab. 1. Perluasan daerah Islam. 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. 3. Menetapkan kalender Hijriah. Biografi Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 572 Masehi dan meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Dia merupakan sahabat dan penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW. Nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah Abu Kuhafah At-Tamimi. Setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abu Bakar dan diberikan gelar As-Siddiq yang artinya orang yang membenarkan dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, rangkaian pembelajaran dari awal hingga akhir kita sudah laksanakan, yang mana pada hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan materi meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan materi
yang sudah kita pelajari bersama ini menjadi tambahan ilmu, khususnya buat Bapak pribadi, umumnya buat kalian semua. Sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat kelak di kemudian hari. Dengan kita selesainya mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam dengan materi meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, mudah-mudahan kalian mendapatkan tambahan ilmu yang mana itu dapat bermanfaat kelak di kemudian. Apakah kalian mendapatkan manfaatnya dari pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dari mulai rangkaian awal hingga akhir itu menjadi amal ibadah buat kita semua yang ada di sini. Anak-anak sekalian, Bapak harapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian pelajari lagi di rumah, sehingga apa yang sudah kita pelajari itu tidak cepat lupa, akan selalu ingat dan selalu ingat. Anak-anak sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tutup dengan doa kepada majelis yang akan Bapak pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, anak, terima kasih atas atensinya. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.